Namanya udah mentereng kan. Bandar. Syah Bandar, penguasa bandar. Tapi memang itu yang terjadi, siap tanda tangan dapat duit. Iya dong. Di mana yang nggak ada duitnya di perhubungan laut itu? Ini kapal perlu Docking. Docking, Syah Bandar. Berapa? Iya tergantung negosiasi, tergantung besar kapal. Pelampung, Sekoci itu diperiksa anunya, sertifikatnya. Itu secara rutin ya? Iya, rutin. Supaya lolos pemeriksaan, Iya. duit lagi. Duit lagi. Yang membuat perhatian publik itu ada kakek dan cucunya yang berbagi pelampung. Oh, Jadi pelampung tinggal satu, nggak cukup. nggak cukup. Kakek itu menyerahkan pelampung yang untuk dia ke cucunya. Dengan janji nanti kita kalau berhasil keluar dari kita ketemu. Dua-duanya nggak ketemu sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia, kita baru saja mengalami sekali lagi kecelakaan kapal di laut, terbakar kapal di laut, kapal Mutiara Santosa II dengan destinasi Sulawesi dari Surabaya, terbakar di kawasan laut dekat Sumeneb. Kita masih bersyukur karena kapal itu terbakar tidak jauh dari Pulau Madura. Ini mengingatkan kita pada peristiwa dulu ketika ada kapal Tampomas II terbakar di Masalembo yang jauh dari mana-mana. Tapi peristiwa kemarin tetap menelan, secara resmi disebutkan 5 korban jiwa yang meninggal, yang lainnya ada yang terluka. Alhamdulillah ratusan orang, sekitar 250 orang berhasil diselamatkan oleh gabungan kapal-kapal yang berada di dekat itu. Saya menduga itu bisa diselamatkan karena memang posisinya belum terlalu jauh dari mana-mana. Nah, untuk membahas masalah dunia pelayaran di Indonesia yang banyak atau sering kali terjadi kecelakaan laut, juga kebakaran, tenggelam. Di markas besar obor rakyat ini sudah hadir seorang senior saya sebetulnya, ya, Pak Siswanto Rusdi, Uda Siswanto Rusdi. Beliau Direktur Eksekutif National Maritime Institute. Selamat datang Pak Siswanto, Uda Siswanto. Terima kasih. Salaman Satu dulu kehormatan. kita. Alhamdulillah. Bisa, karena saya salah satu fansnya. Waduh, alhamdulillah. Selalu di dalam medsos saya FYP. Wah, FYP. FYP ini. FYP berarti Tokoh sudah saya ini, panutan saya ini. berarti sudah menyala abangku. Iya, sudah menyala. Dan pecinya ini loh. Iya, di ini. FYP itu peci ini luar biasa Iya, sekali. ini. Makanya saya biasa memang pakai topi juga, tapi khusus hari ini saya pakai Ini peci apa ini udah? Ini namanya topi Pakistan. Oh iya dari Pakistan ya. Lahore bukan. Punjab. Iya negara ya Punjab. Ini, tapi ini bukan dari Macan Tamil. Bukan. Iya. Jadi ini di Punjab ada Macan Tamil soalnya. Iya, ini konon katanya dari domba. Dari kulit domba yang belum dilahirkan. Dari kulit domba. Yang tapi belum kita dilahirkan. yang belum, waduh itu. Tapi kita hari ini bukan untuk mengadu domba. Iya. Kita bahas situasi atau kondisi dunia pelayaran kita atau carut marut. Betul. Pak Siswanto, itu Pak Sis ya atau Pak Siswanto? Boleh. Pak Siswanto, bagaimana ya? Itu peristiwa kemarin terbakar itu sebetulnya apa dan bagaimana ya? Yang pertama itu begini, ini kapal sebetulnya sudah ringkih. Tapi tetap dipaksa bekerja. Sudah tua. Di Jepang sana tuh umurnya sudah 34 tahun. Dibelilah oleh Artalita dan kawan-kawan. Artalita Suryani? Iya. Kita tahu kan Artalita. Iya, orang Lampung. Orang Lampung, kemudian kapal, dia memang salah satu usahanya itu pelayaran. Masih ingat nggak ketua dengan kapal Bahu Gajaya? Iya, Bahu Gajaya. Itu Atosim juga yang di Merak itu, yang tabrakan sama Norgas katanya. Iya, Norgas. Itu kapalnya Atosim juga. Jadi kawan ini memiliki catatan yang cukup kelam dalam industri pelayaran. Tetapi catatan ini tidak membuat dia di blacklist. Ini penyakit di Republik kita. Seharusnya kan orang-orang seperti itu yang sudah track recordnya tidak bagus dalam mengelola bisnis pelayarannya, jangan dikasih izin usaha lagi gitu. Dan terbukti
Sekarang kapal yang dioperatori oleh Atosim ini juga terbakar. Itu dia kapal tua. Hmm. Kapal tua kata orang kan asal dirawat bisa aja dong kan gitu. Tetapi yang menjadi masalah tubuhnya itu sudah tua, kerangka-kerangkanya itu juga udah rapuh. Memang tidak terlihat dari luar. Dicat ulang mungkin. Iya, rangka-rangkanya itu kan di dalam. Bisa saja dia udah dia namanya baja metal kan ada korosi ya. Ini tiba-tiba nanti bocor, lambungnya pecah. Nah, ini seperti itu gitu loh. Ditambah lagi dengan gaya pengusaha yang lebih mengejar untung ketimbang keselamatan, ya selesai sudah. Iya. Dia dahulukan cari untung. Keselamatan nomor 2. Terbukti kan kalau kita lihat video tidak ada sekoci. Enggak ada sekoci. Itu kesalahan fatal ya di kapal. Iya. Mutiara Santosa. Regulasi itu bilang harus ada sekoci. Jaket pelampung. Ada beberapa video yang saya lihat orang itu menyemplung begitu saja tanpa pakai life jacket. Tanpa pelampung. Dan yang saya juga perhatikan video itu tidak ada arahan dari kru kapan melompat. Nggak ada. Semuanya tiba-tiba nyebur gitu aja. Berbahaya itu. Berbahaya. Karena kan laut itu kalau kita nyebur, kata orang mungkin wah gampang, kita nyeburnya ke laut, tapi kan tenggelam. Iya. Karena tidak semua orang bisa berenang. Jadi itu yang menurut saya menjadi catatan. Ini kapal tua dioperasikan oleh perusahaan yang bermasalah dalam sisi integritas perusahaan. Kemudian juga ini diperparah dengan penegakan regulasi oleh Syah Bandar, oleh aparat Kementerian Perhubungan yang payah gitu. Iya. Selain Artalita Suryani atau kita sering menyebutnya Ayin. Ayin, iya. Ibu Ayin. Ibu Ayin, selain nama Ibu Ayin siapa lagi ada? Saya dengar ada nama besar lain. Iya, TW. Tommy Winata. TW itu siapa? Tommy Winata. Tommy Winata. Atosim. Oke. A. Artalita. Oke. TO Tommy. Oke. Sim ini Simon. Jadi ada 3 orang yang. Simon itu siapa? Pengusaha juga. Oke. Sekarang saya dapat kabar sudah dilimpahkan ke anaknya Rian. Oh. Jadi Rian lah sekarang yang mewakili ayahnya di dalam Atosim. Atosim sendiri, sepengetahuan Pak Sis, punya berapa kapal? Saya tidak terlalu tahu, tetapi beberapa kapal yang dia operasikan itu kena masalah bahu gajaya. Oke. Itu yang paling parah. Tobruk, tenggelam dan untung selamat semua. Iya. Nah, berdasarkan investigasi KNKT waktu itu, bahu gajaya itu dinakodai oleh kapten yang tidak sepenuhnya berpengalaman dalam menghadapi tubrukan. Iya. Ini jadi masalahnya kompleks ya? Iya, nah itu terulang lagi di Mutiara Sentosa 2 ini. Pengamatan saya memang ada masalah dengan kemampuan kru. Dalam mengendalikan kerumunan, crowd di atas kapal. Ketika terjadi kebakaran akan muncul crowd dan mereka tidak dilatih. Iya, mereka tidak terlatih. Di pendidikan pelaut itu ada latihannya, ada ilmunya. Sehingga orang tidak panik. Dan bisa dihindari korban gitu. Iya. Itu kan kelihatan asapnya mengepul. Berarti kan tidak ada alat pemadam kebakaran. Iya. Ini nanti tentu menjadi incerannya investigasi KNKT. Iya. Tetapi dari beberapa kejadian selalu seperti itu gitu. Iya. Kita ke Mutiara Sentosa 2 dulu nih Pak Sis. Jadi kapal Mutiara Sentosa adalah kapal tua ex-Jepang. Saya tahu biasanya sudah di atas 30 tahun. Betul. Kita beli, ya kan, dengan harga yang mungkin cuma 1/4 atau 1/5 dari harga barunya, ya kan.
Itu yang dipakai oleh Atosim. Iya, dan bukan hanya Atosim, ASDP sendiri, BUMN kita yang berbisnis ferry juga, Iya, iya, itu iya. beli kapal bekas juga. Iya, Potling 3, Iya. ya kan? Itu kapal bekas. KM Batu Mandi, Iya, hafal saya. Iya, iya. Karena sering ke Lampung. Iya, dan memang saya tahu kapal-kapal tua. Iya. Itu juga Kapal-kapal tua. kapal-kapal tua. Kata orang itu tadi, saya ulang sedikit ya. Oh, sejauh bisa dirawat. Ya, mesin kan, jangan-jangan mesinnya sudah nggak ada lagi komponennya. Seluruh kapal feri yang kita sebutkan tadi itu. Iya, iya. Setahu saya ya, ini agak keluar dikit. Kapal di Indonesia nggak ada yang baru. Kalau kapal Roro, saya belum pernah tahu ada kapal yang baru. Pasti second, pasti. Iya, iya. Karena memang membeli atau membuat kapal baru di dalam negeri itu mahal. Misalnya kita beli kapal baru nih ya, di Jepang, atau kita beli di Cina, baru, kinclong gitu kan. Harganya 10. Kalau kita pesan di PT PAL atau di galangan lain, itu harganya bisa 15 atau 20. Iya, 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 iya. Kenapa? Karena bisnis perkapalan kita ini kayak gitu. Iya, iya, iya. Nanti izin ini ada duitnya. Izin itu ada duitnya. Ini. Akhirnya perizinan saja sudah 10. Ditambah lagi nanti biaya langsung. Beli plat, ngecat, ngelas, semua itu udah 10 lagi. 20 harganya. Siapa yang kuat? Iya, iya. Bisa nggak kita simpulin bahwa kayaknya nyawa orang Indonesia itu begitu murah, Iya. sehingga regulasi perkapalan di Indonesia itu membolehkan kapal-kapal bekas. Betul. Dan yang lucunya itu begini, pengusaha pelayaran kan sebetulnya bonafit ya. Artinya lumayan lah. Ini kan bukan bisnis ecek-ecek, bisnis pelayaran ini. Tetapi pengusaha pelayaran lebih suka membayar ke otoritas, ke regulator, dibanding memperbaiki keselamatan kapalnya. Atau meningkatkan kesejahteraan kru kapalnya. Mereka lebih bagus main golf dengan orang perhubungan, sponsor acara-acara perhubungan. Mereka lebih mau kayak begitu dibanding investasi untuk keselamatan. Betul kan? Iya, iya. Kita masuk lagi ke Mutiara Sentosa 2. Iya. Kita lihat bahwa di sana tidak ada sekoci. Juga ketika terjadi crowd, kebakaran, Pak Sis melihat bahwa terlihat sekali itu kru kapal gagap. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Antara menyelamatkan orang, menyelamatkan diri sendiri. Ya kan? Nah, ini sebetulnya mengapa ini bisa terjadi, Pak Sis? Jadi begini, sudah menjadi rahasia umum di kita. Pelaut-pelaut yang bekerja di dalam negeri, kapal-kapal di dalam negeri adalah pelaut-pelaut kelas 2, bahkan mungkin kelas 3. Untuk ukuran dunia? Untuk kemampuannya. Kelas 2, kelas 3. Jadi misalnya pelaut yang bagus kerjanya ke luar negeri. Di kapal-kapal asing, kapal-kapal besar. Iya. Yang di dalam negeri, ya pelaut-pelaut kelas 2, kelas 3 begitu. Yang seamanship-nya itu tidak teruji dengan baik. Gitu. Mereka sekolah, iya sekolah. Tetapi bisa saja ijazahnya beli. Udah bukan rahasia lagi. Jadi mirip ijazah palsu ini kan, ijazah beli ini kan. Jadi ada bercandaannya teman pelaut. Dia masih sekolah, ijazahnya udah ada. Oke. Kayak begitu, pelaut-pelaut yang kelas 2, kelas 3 itu. Sekolahnya di mana itu? Macam-macam. Ada akademi ini, kan kita banyak akademi pelayaran. Walaupun tidak tertutup kemungkinan akademi pelayaran yang dibiayai oleh pemerintah juga mempraktikkan hal yang sama. Nggak ada yang menjamin bahwa mereka juga terlepas dari situasi seperti ini. Jadi kru kelas 2. Sehingga ya itu tadi, ketika ada kedaruratan nggak cakap. Crowd management itu kan harus dilatihkan. Iya. Kita sering naik kapal kan jarang ada latihan. Iya. Ini latihan, bergerak begini, bergerak. Itu kan sebetulnya untuk... Tidak pernah malah saya. Iya kan? Saya nggak pernah.
Saya naik kapal, ya sebulan sekali saya Iya, pasti naik kapal. iya, itu Tapi saya belum pernah menemukan. Saya naik kapal nyebrang dari Merak ke Bakauheni iya, ya. Tapi nggak pernah saya, oh ini sedang latihan evakuasi. nggak Nggak ada. pernah. Harusnya ada itu. Harus ada, karena itu bagian dari crowd management. Yang mau dihitung itu kan nanti kebakaran, orang larinya kan kemana-mana. Itu gunanya crowd management itu kan, diarahkan. Kan di kapal itu ada nanti muster point, jadi tempat ngumpulnya gitu. Kan ke arah sanalah kru-kru itu menggiring apa? Ini enggak tiba-tiba udah ada yang meloncat. Nah, ini kalau di pelaut yang kelas satunya, ini ada latihannya. Ini dipraktikkan terus-menerus gitu, sehingga sudah mengalir di dalam sarafnya. Di kita enggak. Iya, 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 iya. Ini ketiadaan skoci mungkin dan lain-lain, ini pelanggaran hukum berat yang harusnya sanksinya apa? Kalau menurut saya ini kan bukan yang pertama. Sanksinya yang terbaik itu kapalnya atau perusahaannya itu Bekukan dibekukan. atau SIM. Atau SIM. Atau siapa saja. Karena bukan hanya atau SIM yang berkelakuan seperti ini. Tapi kan di situ ada Tommy Winata. Ya siapa yang berani? Itu tadi kan. Kalau obor rakyat, ya kalau memang salah, Iya, perusahaannya, harusnya begitu. Jadi menurut obor rakyat kalau memang salah dibekukan, dibekukan. iya. Nah, kita Walaupun Tommy Winata, Tommy yang lain. iya. Ini yang kita tunggu dari Menteri Perhubungan. Dia kan berjanji, Dudi. Iya. Dudi berjanji. Kita akan evaluasi, kita akan ini udah berkali-kali. Tapi Kementerian Perhubungan itu tidak pernah mengeluarkan daftar perusahaan yang Negatif. List negatif list iya. ya. Ini kapal ini brengsek, perusahaan ini brengsek, ini jangan naik. Nggak pernah. Kita nanti coba upayakan Tommy Winata atau siapapun silakan nanti mengklarifikasi di obor rakyat atas apa yang kita sampaikan ini. Betul. Kalau kita keliru, tunjukkan mana yang benar. Tapi menurut Pak Sis, bahwa Atosim yang salah satu pemegang sahamnya ada Tommy Winata, itu melanggar aturan. Iya, aturan keselamatan. Jadi keskoci nggak ada. Oke. Kemudian jaket pelampung itu tidak cukup untuk penumpang. Paling tidak itu yang terlihat di beberapa video yang beredar gitu. Orang nyemplung begitu aja. Untung ada kapal di sekitarnya. Iya, karena untung masih belum, saya baca itu hanya 19 mil laut dari pulau terdekat lah gitu. Bayangkan kalau udah agak jauh. Iya, sudah di selat mana dekat di antara di atas Pulau Bali dekat. Wah, saya nggak bayangin. Itu udah hilang sudah. Tapi arusnya deras. Iya, kalau saya nggak salah itu masih ada yang hilang loh. Masih ada yang hilang ya? Masih belum ditemukan. Karena manifestnya juga nggak jelas. Makanya saya tadi di pembukaan yang katanya korban jiwanya 5, tapi karena manifestnya nggak ada. Dan kalau saya tidak salah mencermati berita, masih ada yang belum ditemukan penumpang itu. Masih ada yang belum ditemukan? Belum ditemukan. 200 lebih kan. Yang belum ditemukan? Jumlah penumpang itu 200 lebih gitu. Yang meninggal 5. Iya. Kemudian yang berhasil dievakuasi 100-an berapa gitu loh. Mungkin ketika kita bicara ini ditemukan lagi yang hilang itu. Tetapi masih ada yang hilang. Iya. Tentu saja kita ini kan kritik agar ke depan itu dunia pelayaran kita semakin baik. Iya. Siapapun pelakunya, ya kan. Karena kapal ini adalah moda rakyat kecil. Oke, moda rakyat kecil ya. Terutama di Indonesia Timur dan di Indonesia Barat di pulau-pulau Mentawai, Siberut segala itu moda rakyat kecil. Jadi rakyat kecil kita ini jangan lagi lah bertarung nyawa kalau bergerak dari satu daerah ke daerah. Ini yang sebetulnya yang perlu menjadi pelajaran bagi pemerintah. Saya selain itu ya Pak Siswa, saya baca itu ada 17 ekor kuda pacu bahkan yang mati terbakar di dalam kapal Mutiara Sentosa. Saya tidak membayangkan ada, ya bukan berarti ini ya, tapi ada makhluk hidup ya yang terbakar tidak bisa dievakuasi, itu susah saya bayangkan. Makanya jadi itulah yang menjadi catatan sebetulnya. Karena kan begini ketua kita, ferry itu kan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Iya, SDP.
ASDP Hubat dari Iya. dulu. Ini kan aneh gitu. Ya, itu yang dari dulu juga saya juga agak ini. Iya, iya, iya. Gimana? Kapalnya di laut, diurusi oleh perhubungan laut, Dirjennya Hubat. tapi di pelabuhannya itu perhubungan darat, Hubdat. Iya, iya. Dari dulu itu. Iya. Iya, iya, dari dulu. Jadi kan ada masalah dengan tata kelola gitu. Iya, itu setahu saya memang sejak zaman Orde Baru, zaman Iya, Pak Harto. iya. Ketika kita masih jadi wartawan Iya. kan sudah begitu. Saya juga ini sering dibicarakan, Hmm. ya sudah disatukan saja. Tapi kan nggak, sampai hari ini kan tetap terpisah. Ferry dengan terminalnya itu di perhubungan darat. Iya, iya, iya. Kapalnya itu di perhubungan darat juga. Tapi Iya, iya. karena dikritik, kapalnya diserahkan Hubla. ke Hubla. Keselamatannya apa? Sah bandarnya yang tanda tangan Hubla. Hubla. Iya, iya. Sebelum ke sana, Pak Sis, saya agak surprise bahwa ternyata PT Atosim yang adalah singkatan akronim dari Artalita, Tommy Winata dan Simon, itu pemilik dari kapal yang terbakar kemarin, ya kan, Mutiara Santosa II. Kita semua, ya orang Indonesia tahu, Tommy Winata itu kan nama besar, oligarki, duitnya banyak, tapi masih mau main kapal. Ini kenapa ya? Saya mencurigai nih Ketua ya. Jadi gini, kapal ini di dunia internasional juga sedang atau sudah terjadi, merupakan salah satu bisnis tempat pencucian uang. Jadi kapal tempat pencucian uang. Bisnis pelayaran bisa dijadikan atau menjadi salah satu tempat mencuci uang melalui hedging fund manager. Fund manager itu kan mengumpulkan duit dari orang kaya, konglomerat, dia putarkan. Salah satu tempatnya adalah bisnis kapal. Ke seluruh dunia mereka keliling. Oke, menarik. Mencari siapa yang mau memanfaatkan investasi ini. Perusahaan ini. Iya, ini kita ada duit nih. Kami nggak penting untung. Yang penting ini uang masuk ke dalam sistem dan legal jadinya. Iya. Karena kan dari situ bisa di-store ke bank. Iya. Misalnya Atosim. Iya. Saya tidak menyebut Atosim pencucian uang ya, tapi misalnya nih, kalau sebutan Pak Sis bahwa bisnis pelayaran ini biasa. Jadi dari pendapatan Atosim masuklah ke sistem perbankan. Iya. Karena begini Ketua, kapal itu dibeli di luar negeri. Oke. Riwayatnya kita nggak tahu, riwayat kapal ini. 30 tahun tuh di Jepang gitu kan. Terus waktu dia beli, seharusnya kan kalau bisnis yang prudent itu kan ditelusuri. Organisasi Pelayaran Internasional Maritim Internasional, IMO itu kan juga meminta kapal-kapal itu clear. Dia punya track recordnya supaya terhindar dari penggelapan, kemudian terhindar juga dari modern slavery. Perbudakan di atas kapal hari ini masih ada. Dan itu kebanyakan dilakukan oleh kapal-kapal atau industri pelayaran yang menggunakan uang-uang haram. Menarik ini. Saya baru dapat info ini. Saya ya setiap bulan mungkin sebulan 2 kali naik kapal, ya kan? Karena orang tua saya masih di kampung, saya rutin. Luar biasa sekali. Saya nengok, kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali saya nyebrang. Dan saya suka naik kapal, karena saya nggak suka naik pesawat. Sama sebetulnya. Saya suka naik kapal, ya kan. Memang problem bawa kapalnya tua saya ini. Tapi saya belum tahu bahwa ini salah satu mekanisme yang mungkin yang bisa digunakan untuk pencucian uang dan lain-lain. Saya baru mendapat info dari Pak Sis sekarang. Inilah yang menurut saya menjadi salah satu poin. Kalau nanti perhubungan betul-betul ingin mereformasi keselamatan pelayaran kita. Dimulai dari bagaimana industri ini tumbuh. Orang boleh bikin usaha. Tapi bisnis pelayaran kita harus ketat. Harus ketat ya? Harus ketat. Mulai dari permodalan. Sekarang tuh mendirikan perusahaan pelayaran nggak perlu modal gede. Bayangkan, bisnis yang selama ini hanya Onassis yang bisa
atau orang-orang yang sekelas Onassis yang bisa berbisnis karena kapal ratusan miliar bahkan triliunan. Di sini banyak. Di sini ada orang kaki Iya, iya, iya. UKM lah ya, Iya, iya, bisa iya. punya kapal. Karena saya tahu kapal-kapal Merak itu 30 miliar aja udah bisa. Udah bisa. Dan second, saya tahu. Iya. Chat, ganti nama, dah selesai jalan. Dan nggak pakai duit dia. Iya. Duit orang. Iya, bisa duit orang, bisa pakai bank, Iya, gitu-gitu. iya. Nah, disinilah sebetulnya asumsi terjadi pencucian uang itu bisa kita terima. Oh, iya, 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 iya. Kenapa? Karena kita punya raksasa-raksasa pengusaha pelayaran, Sudarpo misalnya. Oh, iya, iya. Kelasnya kan kelihatan kan. Iya, iya, iya. Hartoto. Sudarpo kalau nggak salah dari zaman Bung Karno. Iya, iya. Track record ada. Iya, iya. Bisnis pelayaran itu sebetulnya juga kayak perbankan. Dia trusted. Trusted. Iya, 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 iya. Karena ada nyawa orang yang dititipkan di pengusaha. Iya, 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 iya. Tapi kan di kita atas nama kemudahan berusaha, orang silakan bikin perusahaan. Silakan usaha pelayaran. Asal punya kapal. Dan punya kapalnya itu begini, Ketua. Nanti waktu mau mendapatkan siupalnya, oke, punya kapal satu. Kira-kira beberapa menit sudah keluar siupalnya, kapalnya ditarik. Dia nggak punya kapal itu lagi. Untuk apa ditarik? Itu kan persyaratan nominal aja. Oh. Siswanto mau bikin kapal. Siswanto mau bikin usaha kapal. Syaratnya punya kapal 5.000 GT. Oke. Saya sewa lah. Pinjam. Saya sewa, saya sebut ini punya saya. Di bawah meja itu punya ketua. Begitu siupal itu keluar, saya balikin kapal. Iya. Ya, biar itu Indonesia khas itu. Khas. Jadi bonaviditas itu nggak ada di kita. Iya. Dengan orang yang tidak bonafid, kita menyerahkan nyawa, kan lucu. Iya. Dan ini kan sebetulnya kalau menurut saya ya, Pak Siswa, kebakaran yang mengakibatkan korban jiwa, manusia juga belasan kuda pacu terbakar di dalamnya, ini kan mungkin hanya gunung es. Betul. Kalau dari data National Maritime Institute, seberapa banyak ya kecelakaan, kebakaran kapal di laut kita? Data yang dimiliki bagaimana? Ya, jadi gini, datanya ini karena gini juga, Ketua. Di kita ini sudahlah tata kelola tadi ya. Itu juga pencatatan kapal itu kan terbagi-bagi. Ada yang di perhubungan darat. Kalau untuk penyeberangan tuh perhubungan darat. Dia database-nya itu nggak sama dengan perhubungan laut. Kemudian di kantor-kantor besar Jakarta, Surabaya, Belawan, oke, catatan rapi. Tetapi di pelosok-pelosok Indonesia nggak ada yang mencatat. Sementara disitulah itu titik tumpu kecelakaan itu. Di luar pantauan nasional. Tiba-tiba kita mendengar ada kapal terbalik di pelosok Maluku Utara. Iya. Di Sulawesi Barat. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Kecuali menjadi perhatian internasional seperti ini ya. Saya sangat sedih, ikut sedih saya. Ikut menangis seorang ibu dari Spanyol. Iya. Datang ke Labuan Bajo. Iya. Memeluk-meluk kaki gubernur yang meminta anak dan suaminya diselamatkan. Kapalnya tenggelam. Dan sampai hari ini kita tahu bahwa anak dan suaminya hilang. Nah, ini kita 8 Agustus tanggal 4 kejadian Mutiara Sentosa II. Di Juli KM Nurul Salsa. Juli berarti lebih kurang sebulan yang lalu. Nurul Salsa. Di Sulawesi Selatan, saya lupa pastinya. Sebelumnya lagi ada KM Anaya. Nurul Salsa berapa korban ininya? Nurul Salsa itu yang terakhir banyak yang diselamatkan, tetapi ada yang membuat perhatian publik itu ada kakek dan cucunya yang berbagi pelampung. Oh. Jadi pelampung tinggal satu. Nggak cukup. Kakek itu menyerahkan pelampung yang untuk dia ke cucunya. Dengan janji nanti kita kalau berhasil keluar dari kita ketemu. Dua-duanya nggak ketemu sampai sekarang. Iya. Dan bayangkan. Berulang terus.
jaket pelampung selalu nggak cukup. Regulasinya, berapapun jumlah penumpang, 2 kali lipat alat keselamatan itu. Oh, regulasinya. Ini misalnya ketua Iya, iya, naik iya. ferry Iya, iya. kapasitas 100 penumpang. Life jacket harusnya 200. 200 penumpang, 400 life jacketnya. Jadi tidak ada orang yang tidak kebagian. Dan tidak harus rebutan. Tidak rebutan. Disitulah pentingnya crowd management tadi. Salah satunya untuk membagikan jaket-jaket pelampung itu. Iya, 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 iya. Saya punya kawan. Dia punya kapal, tapi bukan kapal penumpang. Kapal barang ya, kargo ya. Iya, membawa CPO. Oke. Bulker. Iya, dari Papua ke mana? Ke Kalimantan, sebaliknya kemana gitu. Kawan saya ini bercerita kepada saya betapa menjadi seorang syah bandar itu bisa kaya raya. Oh iya. Iya. Bagaimana ini ceritanya? Apa memang tanda tangannya itu laku? Bagaimana? Jadi di laut itu, perhubungan laut maksud saya ya, memang paling banyak peluang untuk korupsi, untuk gratifikasi apapun lah kita sebut gitu ya. Buku pelaut misalnya. Oke. Buku pelaut itu bayar. Saya sekolah pelaut, ijazah dapat, tapi kan perlu buku pelaut, kayak paspor. Oh, ada istilahnya buku pelaut ya? Seaman book namanya. Seaman book. Ini berlaku internasional. Okay. Di situ dicatatkan kualifikasi saya apa, mualim. Terus sertifikat apa saja yang saya miliki 1, 2, 3 di dalam Seaman book itu. Seaman book itu yang mengeluarkan perhubungan laut. Itu luar biasa. Duitnya. Luar biasa. Untuk mendapatkan Seaman book itu orang harus bayar. Bayar. Jadi walaupun ada biaya resmi memang ada. Oke. Tetapi coba bayar resmi, nggak akan keluar itu barang. Dikeluarkan di setiap syah bandar. Oh, itu Seaman book dikeluarkan oleh syah bandar. Syah bandar. Jadi ketika kita mau naik kapal, pelaut itu disijil namanya. Yang mensijil itulah syah bandar. Sijil itu diapain? Di endorse dia punya ijazah-ijazahnya di endorse oleh syah bandar. Oke, ketua sekolah ini, kualifikasi ini cetok gitu, layak untuk naik kapal. Itu salah satu pendapatan syah bandar. Syah bandar juga mengesahkan perjanjian para pihak dalam kontrak kerja di kapal. Iya. Saya tahu itu. Iya, benar. Duit lagi. Tanda tangan itu duit lagi. Duit lagi. Terus pokoknya kapal mau perbaikan. Ini kapal perlu docking syah bandar. Berapa? Ya tergantung negosiasi, tergantung besar kapal. Sebagai contoh misalnya. Misalnya kapal mau docking. Kapal kelas Pelni lah, 2.000 penumpang. Itu bisa 50 juta. 50 juta tanda tangannya? Iya. Dan docking itu kan setahun harus sekali kan kalau nggak salah? Ada yang 6 bulan juga. Kalau kita salah jadi ini. Iya, kita salahnya harus ke laut. Harusnya kita dulu jadi syah bandar juga. Iya, betul. Waduh. Makanya namanya, sekali tanda tangan 50 juta untuk 2.000. Makanya namanya udah mentereng kan. Bandar. Syah bandar, penguasa bandar. Oke, selain itu apalagi? Itu tadi perbaikan kapal ya. Kemudian surat persetujuan berlayar, SPB. Itu kan setiap hari itu. Iya, ratusan kapal. Puluhan. Sehari ratusan kapal kan? Kali 1 tahun. Kayak Tanjung Priok tuh, berapa? Tanjung Priok itu berapa surat perjalanan kapal sehari? Menurut Pak Sis? Kapal di Tanjung Priok itu ya, kapal dalam luar negeri itu ya, mungkin sehari itu ada 100. 100 sehari ya. Yang keluar jadi berlayar. Dia masuk kan? Berlayar. Terus belayar lagi kan? Itu paling nggak 100. Itu harus tanda tangan syah bandar. Jadi ketika dia muat udah selesai, syah bandar kan harus mengeluarkan surat persetujuan belayar menuju ke destinasi selanjutnya. Itu bayar. Berapa duit? Ya tergantung, bisa 5 juta, 10 juta, tergantung semuanya. Jadi uang-uang kecil lah ya, 5 juta. Uang kecil. Kali 100 kapal.
kita harus kayaknya berhenti obor aja, kita jadi Syah Bandar Jadi juga, Syah Bandar gitu. aja. Maka saya dulu waktu KSOP itu ditunjuk harus PNS, saya mencoba menggugat ke MK. Oh, supaya Pak Sis Bisa, orang kaya saya bisa jadi, tapi kalah. memang bukan takdirnya makan-makan uang tanda Iya. tangan. Tapi memang itu yang terjadi, siap tanda tangan dapat duit. Iya dong. Di mana yang nggak ada duitnya di perhubungan laut itu? Ya, sertifikat kapal. Ya, kapal itu ada belasan sertifikat. Sertifikat alat-alat keselamatan, pelampung, skoci itu diperiksa anunya. Sertifikatnya. Itu secara rutin ya? Iya, rutin. Supaya lolos pemeriksaan, Iya. duit lagi. Duit lagi. Kalau pemeriksaan itu berapa periodik, secara periodically berapa lama? Dia setahun. Oh, setahun Misalnya sekali. skoci, yang putih. Yang di pinggir itu Iya, kan? di pinggir. Nanti ada itu yang putih, terus ada yang merah jambu, oranye. Nah, itu lain lagi. Itu ada sertifikatnya semuanya. Jadi setiap kapal itu dia membawa belasan sertifikat dalam pelayarannya. Saya pernah ngeliat itu, Pak Sis, di kapal saya lupa kapal apa, ada skocinya. Tapi saya bertanya-tanya, skocinya ini bisa turun apa enggak? Itu nomor 2. Ya, ini kan? Iya, itulah yang menjadi pertanyaan. Dari sisi administrasi bisa mungkin jadi comply. Oh, iya. Tapi ini itu kan pakai tali seling itu kan? Iya. Saya mikir-mikir ini kalau kebakaran, ini skoci bisa turun apa enggak? Iya. Betul. Itu dites nggak waktu itu? Waktu mengeluarkan sertifikatnya iya. Nah, waktu secara rutin itu? Itulah gunanya drill di atas kapal. Enggak, yang Pak Sis ketahui? Nggak ada. Nggak dites? Nggak, ya saya berapa kali naik kapal Pelni. Nggak dicek? Nggak ada, cek. Kan harusnya dicek. Iya, ini masih dicek. bisa nggak? Iya, ya kan? Iya. Memang kalau diturunkan, disitulah pentingnya drill tadi. Gitu. Drill itu kan salah satunya juga menyangkut kesiapan alat-alat ini kalau terjadi darurat. Kita nggak tahu. Iya. Dan dalam beberapa kasus seringkali nggak bekerja skoci itu. Datang kapal yang menyelamatkan. Kapal yang berada di sekitar kapal yang naas ya. Itulah yang menyelamatkan. Dari kapal itu sendiri nggak ada skocinya. Iya. Jadi berapa pos sudah itu Syah Bandar itu? Banyak. Sekarang istilahnya KSOP kalau misalnya. KSOP ya, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Jadi udah digabung. Dulu Syah Bandar itu khusus ke lautan. Administratur pelabuhan lain lagi. Sekarang digabung dengan undang-undang pelayaran. Dan saya lihat memang ya, saya lihat beberapa itu bahkan bukan dari orang Kemenhub. Ya memang mungkin maksudnya bukan pelaut. Saya ini ada polisi, saya lihat. Iya, mana di beberapa daerah. Di Merak itu pernah saya ini ada sebagai kepala ininya atau Syah Bandarnya. Betul. Jadi sudah tumpang tindih sekali nih keselamatan ini. Ada di daerah di Sulawesi sana yang mengeluarkan surat persetujuan belayarnya itu polisi. Bukan, maksud saya menjadi kayak Syah Bandar. Iya. Seorang polisi. Iya. Saya lihat ada di ini. Iya, betul. Itu saya kan banyak kawan juga, ya kan. Dulu bapak saya itu camat tahun 60-an. Waktu zaman itu tidak semua daerah pelabuhan memiliki Syah Bandar. Oleh pemerintah dikeluarkan kebijakan camat boleh menjadi Syah Bandar. Oh, zaman dulu ya. Zaman dulu. Tapi sekarang sudah rapi. Masih ada yang bukan Syah Bandar mengeluarkan surat persetujuan belayar. Polisi, Angkatan Laut, segala macam. Nah, yang soal manifest tadi itu. Syah Bandar seharusnya, ini kan saya rasa mungkin ya hampir semua mungkin kapal kita itu tidak ada manifest yang clear. Betul. Itu harusnya tugas Syah Bandar. Iya. Syah Bandar itu secara teori, Ketua, begitu kapal sudah siap berlayar, dia harus ke pinggir dermaga. Oke. Dia mengecek. Ini kalau kapal barang ya, atau kapal manapun sebetulnya. Ketua suka lihat nggak di lambung itu ada garis-garis? Iya. Itu namanya plimsoll mark. Oke.
Jadi Sabandar itu nguji terbenam berapa itu garis. Oh, jadi berapa muatan? Iya. Oh, Alat kontrolnya sudah iya, dibikin iya. internasional. Itu waktu kita SMP belajar hukum Archimedes. Iya. Archimedes dia menemukan Eureka. Iya, iya. Jadi kalau melewati batas, Berarti nggak boleh berlayar. Berarti muatan lebih. Iya, muatan berarti kurangi. Itu pernah dilakukan nggak? Ini yang nggak, seingat saya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena sekarang Sabandar tidak perlu ke pinggir. Mungkin dia hanya lihat data ini. Iya, dia bisa aja di kedai kopi gitu kan. Ya, udah masuk belum itu? Oke, masuk. Ya, silakan berlayar. Udah begitu aja sekarang. Nggak perlu lagi ke pinggir ngecek. Atau dia kirim staff. Oh, saya baru tahu itu. Oh, itu ya, tanda itu. Tanda itu menunjukkan secara fisik muatan kapal. Melebihi atau tidak. Melebihi atau tidak. Kalau dia misalnya lewat garis 3, ya, berarti stop. Nggak boleh, kurangin. Atau jangan berlayar. Sebetulnya sudah ada aturan itu. Yang tidak ada penegakan yang penuh integritas. Kalau di darat itu jembatan timbang. Jembatan timbang. Kalau lewat berat tonasenya, turunin barang. Iya. Supaya nggak merusak jalan, ya kan? Supaya nggak miring. Betul. Jadi sebetulnya kata orang kan industri pesawat terbang tinggi sekali standarnya. Pelayaran juga tinggi. Saya baru tahu itu soal. Ya, Plimsoll Mark namanya. Plimsoll Mark sebagai itu basic sebenarnya hukum Archimedes saja kan itu sebetulnya. Jadi kapal-kapal segede apapun kelihatan. Jadi kapal itu kata orang dia bisa menampung berat berapapun kargonya. Tapi dia dibatasi oleh garis Plimsoll tadi. Pak Sis, orang untuk menjadi sah bandar di tempat yang basah, Merak, Perak, itu mesti Belawan, nyogok berapa? Yang Bapak kan Direktur Eksekutif National Maritime Institute, pasti pernah dengar. Itu sogokannya itu beberapa fase. Masuk nih, dibuka lah posisi Sabandar ini. Itu udah mulai lobby. Berapa sanggup? Berapa? Oke, stop. Berapa yang permainan untuk pelabuhan besar berapa? Wah, ratusan juta sampai miliar itu. Untuk menempatin posisi. Iya. Oh, itu setoran rutin. Iya. Setoran rutin? Setoran rutin itu begini. Untuk ngambil posisi itu dulu ya. Oke. Ada maharnya. Habis kalau itu, Merak kira-kira berapa? Merak itu di darat. Oke. Perak. Nah, Perak sama Belawan. Perak itu ya itu kan pelabuhan besar ya, Perak terutama ya. Mungkin 1 M ada. Untuk jadi sah bandar di Perak, menurut Pak Sis, 1 M ada, paling sedikit. Dia bayar ke siapa? Menteri atau ke siapa? Wah, ini ada internalnya nih. Ada tim penguji. Ada tim yang baper jakat lah. Iya, yang menggeser-gesernya ini ada gitu loh. Permainannya begitu. Iya, sampai ke nomor 1 di perhubungan. Nomor 1 di perhubungan itu maksudnya? Iya, menteri. Walaupun mungkin dia nggak tahu itu dari permainan di bawah ini. Tetapi di internal orang sudah tahu. Sama kayak kita di instansi mana gitu loh. Oke, ini segini harganya nih. Cocok ambil. Kalau nggak tuh ada yang lain. Oke, itu untuk dapat posisi sah bandar di Perak, menurut Pak Sis, setoran awal 1 miliar. Rutinnya bagaimana? Nah, jadi kan nanti itu ada ya. Ingat nggak Ketua, ada beberapa kasus sah bandar yang sudah digulung KPK, di Medan terutama. Iya. Itu nanti dia, sah bandar itu dia mengambil namanya uang labuh. Iya. Yang digerbek itu pernah kan? Ya kan pernah itu. Itu ada setorannya itu. Itu kan PNBP namanya. Itu sebetulnya ada PNBP ya? Iya, ada PNBP-nya. Yang resminya ada, yang nggak resminya. Iya. Dan itu tadi kerja-kerja di dalam pelabuhan itu semuanya dikendalikan oleh sah bandar. Ini ngeri kali ini. Kapal masuk, mengeruk alur sah bandar semuanya. Iya. Makanya kan sah bandar Belawan itu dia kena soal kasus pengerukan alur pelayaran. Karena dia harusnya nggak ngasih izin atau bagaimana? Karena dia minta. Markup. Oh, dia markup. Itu puluhan miliar itu. Apanya? Markupnya? Markupnya. Itu 3 sah bandar ke belakang, kena.
Dan kebetulan salah satunya itu teman saya. Oh, itu proyek pengerukan. Iya, jadi kan Syah Bandar itu mengurusi semua pekerjaan. Pengerukan. Kedalaman ya. Iya, kemudian nih pelaut-pelaut, surat persetujuan berlayar. Pokoknya itu yang di laut, di pelabuhan, itu Syah Bandar rajanya. Saya kira banyak duit itu di darat, ternyata di laut banyak duit ya, Pak Sis ya? Iya, dan nggak ada yang terlalu perhatian dengan laut. Iya, Karena laut itu nggak kelihatan. nggak kelihatan. Laut itu kan daerah belakang bagi kita. Oh, ke laut aja lu gitu kan. Iya, iya. Padahal disitulah sebetulnya sumber korupsi yang gede. Bayangkan aja ketua di Tanjung Priok itu, jangankan orang pejabatnya, premannya aja kaya ngatur truk-truk. Itu bagaimana itu korupsi di Pelabuhan Priok itu bagaimana, Ya, Pak Sis? misalnya gini, Nah, truk masuk, itu kan ada polisi-polisi cepek itu. iya. Satu truk itu nggak bisa kita kasih 2.000 kalau kita supir truk. Berapa di sana? 5.000, 10.000. Itu ada anunya itu, kepalanya itu. Ada pengelolanya. Ada pengelolanya. Yang di bawah itu operator saja, preman-preman. Syah Bandar kebagian di situ. Syah Bandar di dalam. Oh, Syah Bandar dapat yang di dalam. Ini yang di luar ini ya polisi, ya Kodim, ya mana-mana lah. Ormas-ormas di luar. Itu yang di Priok. Di Priok. Nah, kalau Syah Bandar dia mainnya yang tadi. Di dalam. Ya. Apa permainannya? Buku pelaut, surat persetujuan berlayar, kemudian kontrak-kontrak misalnya kapal mau docking, dia mengeluarkan surat, segala macam. Pokoknya selama melibatkan pelabuhan, perairan, Syah Bandar yang bertanggung jawab menjadi panglima daerahnya. Makanya namanya bandar ya. Ya, Syah Bandar, penguasa, raja. Raja, ya. Dia di laut jadi bandar juga itu kan. Ini yang menariknya begini. Syah Bandar tuh di kita menyerap dari kata Farsi. Oh, Syah Farsi. Bandar. Tapi di luar negeri Harbor Master. Harbor Master. Tetap masternya harbor. Jadi kan kelihatan filosofi posisi ini kan udah ketahuan kan. Dia raja di harbor. Oh, di luar istilahnya Harbor Master. Iya. Kalau di kita Syah Bandar. Iya. Tapi dua-duanya sama nuansanya. Ini bandar. Orang rajanya pelabuhan. Iya. Rajanya harbor. Makanya mungkin begini juga Pak Sis. Sudah benar itu. Ada istilah Jales Peva Jaya Mahe. Di laut, justru di laut kita jaya. Iya, bisa jadi. Tapi itu dulu saya pikir Jales Peva Jaya Mahe itu di laut kita jaya. Mungkin artinya yang benar di laut Jales Peva Jaya Mahe, di laut kita kaya raya. Memang iya. Teman saya pernah melakukan hitung-hitungan kasar. Kan sudah menjadi tradisi ya, kapal ditangkap oleh instansi A. Iya. Jalan sedikit B. Nahan sedikit C. Kita kan banyak instansi di lapangan yang nahan kapal kan. Iya. Dia udah hitung 7 triliun. Iya. 1 tahun. Iya. Karena kapal ini kalau dia mau lepas lagi, dia nggak bisa 500.000, 1 juta, ketua. Iya. Saya paling enggak 100 juta harus dikasih. Iya. Ke yang nangkap-nangkap ini. Iya. Saya punya kawan. Saya ini bukan cerita dari orang lain. Iya. Kawan saya, kapalnya nggak boleh belayar. Iya. Karena satu dan lain hal. Nggak boleh belayar. Sementara dia kan ada kontrak mengangkut CPO. Iya, betul. Ini bagaimana? Betul. Ngasih duit secara hukum nyogok, ya kan? Gratifikasi. Nggak ngasih duit, perusahaan kita tenggelam. Iya. Kita kalau orang usaha ya udah terpaksa. Bukan karena kita mau nyogok. Iya. Karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Betul. Jadi inilah sebetulnya yang tidak pernah direformasi. Dari tahun kapan? Ini modelnya begini terus. Iya. Ini luar biasa ini. Saya jadi agak ini. Kita minum dulu. Oke, iya. Waduh, Pak Sis ini gara-gara ini. Pak Sis sepertinya kita harus sering-sering ngobrol. Oh iya harus. Ada saya banyak tema seperti yang bisa kita diskusikan. Iya. Dan saya disclaimer kawan-kawan, beberapa nama yang tadi kita sebut ya, Atalita Suryani, Tommy Winata,
Simon. Kalau misalnya Anda merasa berkeberatan, silakan menjadi narasumber di Obor Rakyat Iya. untuk menjelaskan duduk soal sebenarnya versi dari Mereka. mereka. Iya, betul. Sementara itu dulu, Komandan. Terima Wah, ini kasih. senior saya. Saya- Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Pasti bermanfaat. Pasti Karena bermanfaat. saya sendiri sudah menjadi pengikutnya. Waduh, iya Saya luar biasa. saya merasa terhormat Pak Sis mensubscribe Obor Iya, Rakyat. iya, Ya iya. kan? Saya lihat, wah ini ketemu Pak Amin. Iya. Wah. Saya harus buka di sini. Iya, Pak iya, Amin iya. itu saya. Iya, panutan kita. Panutan kita. Iya. Jadi, wah ini luar biasa. Baik, oke Pak Sis. Terima kasih. Kawan-kawan, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.